Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua Nus Haji Sahurida SAGMM, sekaligus pemateri kita pada hari ini. Beliau juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solok, yang mana beliau sudah menyampaikan tadi materi seputar bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tadi beliau sudah memaparkan di hadapan kita bersama bahwasanya ada 4 kriteria bagi seorang pria memilih pasangannya. Di sini kita melakukan dialog pada Bapak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan, yang ini mungkin terjadi di hadapan kita bersama, realita bersama di hadapan kita, bahwasanya ini problematika yang terjadi di hadapan kita bersama. Kira-kira bagaimana Bapak menyikapi? Yang pertama adalah permasalahan memilih pasangan ini. Suatu realita yang terjadi di hadapan masyarakat kita, kebanyakan para mempelai atau para calon suami dan calon istri ini, mereka sudah memilih pasangan mereka sebelum mereka melakukan akad nikah itu. Mereka sudah memilih sendiri. Bahkan mereka kebanyakan tidak mengetahui 4 kriteria ini, sehingga sudah dipilih dan hari akad nikah sudah ditentukan, sehingga rasanya sudah tidak mungkin lagi itu dibatalkan, Pak. Jadi bagaimana kiranya Bapak setelah mereka mengetahui kriteria yang 4 ini, rupanya tidak sesuai dengan yang dipandu oleh agama kita yang lebih mengutamakan agama, tapi dalam kenyataan mungkin yang ada cuma 1 ataupun 2 kriteria yang ada. Ataupun bagi orang yang sudah berumah tangga, yang sudah 10 tahun, 20 tahun rumah tangga, setelah mereka mendengar kajian ini, misalkan mereka melihat pasangan mereka ada kekurangannya ataupun dari diri pribadi masing-masing. Kira-kira bagaimana Bapak bagi calon mempelai ataupun keluarga yang sudah ada menyikapi hal ini? Itu yang pertama, Pak. Langsung ya. Oke, kita sampaikan dulu, jangan dikarenakan pengajian yang tadi yang sudah berumah tangga karena tidak sesuai dengan kriteria yang dikatakan oleh hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu 4 kriteria itu tidak cocok, tidak ada. Besok mengajukan cerai, saya tidak mau seperti itu. Nanti ini awal dari petaka ceramah ini. Jadi kalau yang sudah terjadi, bagaimana cara mengantisipasi atau solusi yang harus kita tempuh agar keluarga itu bertahan dan menjadi langgeng serta menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi tadi sudah dikatakan, kalau kita ingin mencari saudara yang sempurna yang tidak punya aib, itu pasti tidak akan kita jumpai. Pasti kita akan sendirian, karena manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Dan kalau kita sudah tahu bahwa pasangan hidup kita tidak memenuhi 4 kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka langkah yang harus kita tempuh, yang pertama, kita harus sadari kelemahan pasangan kita.
Itu yang pertama. Kita cari kelemahan pasangan kita, kekurangannya di mana. Kalau dari segi harta yang kurang, kita cari berdua bersama-sama. Jadi di dalam Islam boleh saja seorang istri membantu suaminya mencari nafkah atau membantu mendorong untuk mendapatkan nafkah rumah tangga dengan catatan sesuai dengan kriteria agama. Tidak boleh melanggar agama. Tapi kalau sudah melanggar agama mencari nafkah, itu tidak boleh, haram. Jadi kalau harta yang kurang, kita musyawarahkan berdua, kita cari solusinya, dan tidak apa-apa, boleh wanita itu membantu memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa harta itu bisa dicari bersama, maka kita harus musyawarah. Jadi yang kunci dalam rumah tangga itu musyawarah. Bayo-iyo, mangko sediakan waktu kapan kita berdialog dengan istri kita, dengan pasangan hidup kita setelah seharian kita bekerja. Itu harus ada dialog. Bagaimana menyikapi kelakuan anak yang punya anak. Kita dialogkan bagaimana cara mendidiknya. Tidak saling menyalahkan. Itu salah saudara, itu salah papa itu salah mama itu salah umi itu. Ini yang tidak boleh dalam rumah tangga. Jadi kalau kita sudah berdua menyelesaikan masalah-masalah yang ada, terutama dari segi harta. Kemudian yang harta itu tidak menjamin langgengnya rumah tangga. Kata Nabi, hadis riwayat Muslim, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Harta kekayaan itu bukan terletak pada tumpukan harta yang banyak. Cukup fasilitas, cukup sarana, punya rumah yang bagus, punya kendaraan yang bagus, punya perhiasan, tidak itu. Tapi kekayaan itu adalah ketenangan batin yang didapat dalam rumah tangga itu. Hadis Nabi yang populer itu, baiti jannati, rumah tangga itu bagaikan surga. Padahal rumah tangga Nabi itu sangat sederhana sekali. Jadi kuncinya musyawarah. Jadi ada sinyal-sinyal bagaimana kalau pendapatan istri itu lebih tinggi dari suami. Kalau istri itu sudah punya ilmu pengetahuan agama yang kuat, harta dia itu adalah harta suaminya. Jangankan harta, dirinya pun milik suaminya. Jadi dia tidak akan berbicara gajimu lebih gadang peruda mah. Anda akan seperti itu. Kalau wanita yang salehah itu bukan seperti itu. Dia memberikan segala sesuatu untuk suaminya. Malah dia berhias pun untuk suaminya. Kok kalau di rumah bercelapui bantu, kusui bantu. Kalau keluar badannya bagus-bagus. Ini yang perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat, pendidikan masyarakat oleh para pengulu dan penyuluh agama. Itu mungkin bisa dikembangkan itu. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, yang kedua kami sampaikan bahwasanya ini juga realita dalam masyarakat kita Pak. Bahwasanya setiap keluarga itu pasti punya masalah. Ada namanya konflik rumah tangga. Pasti ada masalah, sekecil apapun masalahnya tentu ada. Dan tidak sedikit Pak, permasalahan itu berujung kepada perceraian, jatuhnya talak. Baik itu suami mentalak istrinya ataupun istri yang menggugat cerai suaminya. Kira-kira Bapak untuk orang yang akan berumah tangga ataupun pada pasangan yang sudah ada, bagaimana kira-kira tips ataupun trik dari Bapak kira-kira
dalam menyikapi permasalahan ini supaya tidak langsung jatuh pada perceraian atau perpisahan rumah tangga. Oke. Memang dalam kehidupan berumah tangga itu jodoh, pertemuan, maut, rezeki itu kan di tangan Tuhan. Memang di dalam rumah tangga ini yang kita harapkan satu untuk selamanya. Artinya tidak perlu ditambah. Kecuali kalau ada izin dan punya kemampuan, itu kan boleh saja kan. Adil dia kemudian punya kemampuan fisik dan non fisik bisa berlaku adil. Nah, itu agama membuka peluang untuk itu. Yang ditanyakan tadi banyak terjadi cekcok atau kisruh dalam rumah tangga. Ini faktor pertama yang menyebabkan karena masing-masing pasangan itu tidak menyadari bahwa dia punya cacat dan punya kelemahan. Jadi kuncinya masing-masing awak itu harus menyadari, memahami awak punya kelemahan dan punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Suami awak punya kekurangan, istri awak punya kekurangan, dan inyo punya kelebihan, dan kita juga ada kelebihan. Jadi kalau masing-masing tahu bahwa kita punya kelemahan, punya keterbatasan, inilah yang kita pahami dan ini yang kita sadari, itulah perlu membuka dialog tadi. Jangan hanya kelemahan istri saja yang nampak, kelemahan awak juga ada. Apalagi ijolah jaleh lemah. Nah, bekot tibulo kato-kato. Manasar na. Jadi kau tak komodiko. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi sadari cacat diri sendiri, kelemahan diri sendiri, kemudian saling menutupi. Bagaimana saling menutupi? Jadi kalau ada kelemahan kita bicarakan, kita musyawarahkan, kemudian solusinya. Yang tidak boleh saling menyalahkan. Jadi kalau lah punya konsep aku kelemahan awak, aku ya sadari bahwa kelemahan itu, kekurangan awak itu. Dan kalau salah, jangan segan-segan untuk minta maaf kepada istri awak. Dan istri pun mau itu pula minta maaf kepada suami kalau awak salah. Aku kadang-kadang kan gengsi. Awak pun minta maaf banyak padusi membasang gua. Itu yang tak boleh jadi ego yang tidak boleh kita kembangkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian juga sering yang membawa cekcok rumah tangga, perceraian oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu termasuk anak, termasuk keluarga kita. Apa yang kita membawakan? Sebab tidak mungkin inyo kau pisah, awak kau pisah di keluarga awak, tidak mungkin inyo kau pisah di keluarganya, tidak mungkin. Jadi baca membawa di kedua belah pihak. Jadi kadang-kadang awak tidak menyadari itu melemahkan keluarga pihak istri awak. Kadang-kadang istri awak melemahkan keluarga awak. Itu akan jadi cekcok. Coba saling menghormati, saling menghargai. Insya Allah akan aman, selamat kita. Jadi potensi-potensi itu harus kita tutup rapat-rapat. Kemudian kalau kriteria yang sampai itu tidak ada, itu yang perlu kita isi. Ohnya kurang kecantikan, yang kecantikan kan tidak di wajah, tapi kecantikan dari segi hati dan akhlak. Kekayaan bukan arti kekayaan harta, tapi kenyamanan apabila mencari sana. Kok arato dan tadi belum bukan menumpuknya harta yang banyak. Kalau agama ikut dan perlu kita tumbuhkan dalam kehidupan awak. Jadi kunci rumah tangga itu yo mendirikan sholat. Kalau agama mulai tagak di dalam rumah tangga, insya Allah selamat. Termasuk nanti membina anak-anak apa. Nah, itu kiat-kiatnya. Cukup ya?
Terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan pendengar yang mendengar tausiah dan dialog ini. Akhir kata, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.